Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai teori sensitivitas penguat. Dari kelompok 3 sendiri beranggotakan saya, Devi Fadila Oktara. Saya Rida Setiadinta. Dan saya Melisa Wulandari. Teori sensitivitas penguat. Jeffrey Gray merupakan tokoh pencetus atau pencipta dari teori sensitivitas penguat atau RST. Teori sensitivitas penguat ini merupakan cara untuk menjelaskan perbedaan antar individu yang berdasarkan pada variabel berhubungan dengan sistem saraf. Ini biasanya mendasari sebuah pengelompokan sifat kepribadian. Nah, RST sendiri ini menurut Gray adanya perbedaan perilaku antar individu disebabkan oleh mekanisme biologis yang berhubungan dengan reaksi terhadap penguat, sebuah hukuman, atau juga rangsangan dan situasi baru. Pada teori RST ini, Gray menggunakan pendekatan yang dicetuskan oleh Pavlov, yaitu pengombinasian antara saraf konseptual sistem dan sistem saraf pusat. Jadi saraf konseptual sistem ini memiliki komponen berupa kepribadian, dan sistem saraf pusat sendiri yang mendasari variasi pada sistem perilaku. Nah, Gray memiliki dua pola dasar yang mendasari terciptanya teori RST ini. Dua pola dasar biologis kepribadian menurut Gray, yang pertama mengidentifikasi sifat dasar sistem perilaku dengan otak yang mungkin terlibat dengan sumber variasi penting yang diamati pada perilaku manusia. Jadi Gray berpendapat bahwa kepribadian ini dipengaruhi oleh biologis karena otak akan mempengaruhi perilaku yang dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh manusia, dan itu akan berbeda-beda sehingga menimbulkan sebuah variasi. Yang kemudian pola kedua adalah penghubungan antara variasi yang ada pada pola pertama tadi, yang kemudian bisa diukur dengan ukuran kepribadian yang sudah diketahui. Jadi hasil variasi yang muncul karena sistem otak dan sistem perilaku manusia ini bisa diukur dengan ukuran kepribadian yang sudah ada. Ini biasanya dianalisis melalui teknis analisis statistik. Gray sendiri memiliki dua teori terdahulu yang mendasari ia menciptakan teori RST ini. Yang pertama tadi teori Pavlov yang digunakannya untuk pendekatan berupa kombinasi antara sistem saraf pusat dan CNS. Kemudian yang kedua ada teori terdahulu dari Eysenck yang memiliki hipotesis bahwa introvert dan ekstrovert memiliki hubungan yang berbeda dengan sensitivitas gairah kontekstual. Dan Eysenck memiliki pendapat bahwa introvert ini memiliki ambang respon yang lebih rendah dibandingkan ekstrovert, dan gairah kontekstual introvert ini lebih tinggi daripada ekstrovert. Jadi teori Eysenck ini berpendapat bahwa introvert dan ekstrovert tidak dipengaruhi oleh teori sensitivitas, melainkan dengan respon ambang seseorang. Berikut ini adalah ruang faktor sensitivitas yang diciptakan oleh Gray. Di sini ada neuroticism atau disingkat dengan simbol N, kemudian stability dengan S, ada introvert dan extrovert, kemudian dipengaruhi oleh FFFS yang berkaitan dengan anxiety atau kecemasan, dan juga BAS yang berkaitan dengan impulsif. Jadi Gray berpendapat bahwa E dan N harus diputar sebanyak 30 derajat untuk membentuk sumbu kasual yang mencerminkan sebuah kecemasan dan sensitivitas penghargaan atau impulsif. Nah, pada teori RST ini mengalami pengembangan pada tahun 2000-an dan menghasilkan perkembangan bahwa impulsif positif individu ini akan lebih sensitif terhadap sinyal imbalan. Nah, hal ini relatif dengan individu yang memiliki impulsif negatif dari individu dengan memiliki
kecemasan yang positif akan lebih sensitif terhadap sinyal hukuman. Jadi menurut Essien sendiri, RST ini pada dimensi E dan N adalah faktor sekunder turunan dari yang mendasari sensitivitas hukuman dan penghargaan. Jadi E ini dianggap mencerminkan keseimbangan sensitivitas hukuman dan penghargaan, sedangkan N merupakan kekuatan bersama dari kecemasan dan impulsif tadi. Ruang sensitivitas itu, Essien juga mendalilkan bahwa introvert akan lebih rentan pada gangguan kecemasan berdasarkan kemampuan mereka mengkondisikan diri mereka, terutama pada tanggapan emosional. Dan Essien juga memiliki teori bahwa introvert secara transmarginal dihambat oleh gairah yang tinggi. Nah, tetapi teori dari Essien tadi masih dianggap gagal untuk memadai asal-usul neurosis klinis, sehingga teori tersebut mendasari Gray untuk memilih menjelaskan segalanya tanpa pengkondisian. Terdapat 3 sistem RST, yaitu RST klasik. Yang pertama ada sistem menghambat perilaku atau biasa disebut BIS, kemudian sistem pertarungan atau FFFS, kemudian yang terakhir ada sistem pendekatan perilaku atau BAS. Pada BIS sendiri itu merupakan sistem yang sensitif terhadap kondisi rangsang permusuhan. Itu berupa sinyal yang berupa hukuman dan perhentian hadiah berkaitan dengan sebuah kecemasan. Nah, BIS ini sendiri, sistem ini berkaitan dan dipengaruhi oleh kebaruan yang ekstrim, rangsangan intensitas yang tinggi, dan rangsangan ketakutan bawaan yang terkait pada rasa takut. Nah, pada sistem penghambat perilaku ini, sistem akan merespon sebuah hukuman atau situasi yang tidak menyenangkan, kemudian akan meresponnya untuk menghindarinya. Kemudian yang kedua ada sistem pertarungan atau FFS. Ini adalah sistem yang peka atau sensitif terhadap syarat rangsangan permusuhan. Ini adalah rangsangan bawah yang menyakitkan. Sistem ini menengahi emosi kemarahan dan panik. Pada sistem ini juga berkaitan dengan keadaan afek negatif dan berhubungan dengan rasa sakit, dan secara spekulatif dikaitkan dengan sistem psikotimis dari teori Essien. Yang terakhir pada sistem pendekatan perilaku atau BAS, sistem ini sensitif terhadap kondisi rangsang nafsu makan, membentuk lingkaran umpan balik positif, dan diaktifkan oleh penyajian rangsang yang terkait hadiah atau penghentian sinyal hukuman. Jadi pada sistem BAS ini, sistem akan lebih sensitif pada situasi yang menyenangkan, kemudian dia akan mendekati akan melakukan hal tersebut. Ini biasanya berkaitan dengan sifat impulsif manusia. Dan pada tahun 2000-an, RST ini mengalami modifikasi atau pembaruan. Nah, pembaruan ini menghasilkan sebuah pembaruan juga pada 3 sistem RST. Yang pertama pada sistem BIS. Jadi sistem BIS ini dianggap lebih bertanggung jawab untuk menangani reaksi terhadap rangsangan permusuhan yang dikondisikan dan dikelas khususkan pada rangsangan ketakutan bawaan. Jadi BIS ini menghasilkan emosi kecemasan yang memerlukan hambatan perilaku yang bertentangan. Ini melibatkan proses penilaian risiko dan pemindaian memori serta lingkungan yang membantu menyelesaikan konflik tujuan bersama. Kemudian pada FFFS ini mengalami revisi dan mengatakan bahwa FFFS ini bertanggung jawab untuk memediasi reaksi terhadap segala jenis rangsangan permusuhan terkondisi dan tanpa syarat. Jadi sistem ini tuh mengusulkan bahwa ada susunan hierarki modul syaraf yang bertanggung jawab untuk perilaku, penghindaran, dan pelarian. Jadi FFFS ini memediasi emosi ketakutan, bukan kecemasan. Pada sistem ini, faktor kepribadian berkaitan dengan rasa takut dan menghindari secara klinis dipetakan kegangguan seperti fobia atau panik. Dan terakhir ada BAS atau BAS, ini memediasi rangsang nafsu makan, terkondisi dan tidak terkondisi. Nah, pada sistem ini membangkitkan emosi penuh harapan dari kesenangan, antisipasi, dan harapan itu sendiri.
Kepribadian yang optimis dan orientasi serta impulsif secara klinis memetakan perilaku adaptif dan jenis resiko tinggi, perilaku impulsif dan komponen nafsu makan yang mania. Ketakutan dan kecemasan arah defensif. Ketakutan dan kecemasan jarak defensif. Arah defensif bersifat kategoris ini didasarkan pada perbedaan fungsional antara perilaku yang menjatuhkan hewan dari sumber bahaya diperantarai FFS dan perilaku yang memungkinkannya mendekati sumber bahaya potensial dimensi bis dengan sangat hati-hati. Ketakutan dan kecemasan jarak defensif. Jarak defensif sama dengan jarak nyata, tetapi dalam situasi yang lebih berbahaya. Konflik menurut revisi RST. Pada permasalahan ini, hal konflik adalah permasalahan dasar tentang kecemasan. Contohnya, ketika seorang hewan sedang mendekati ancaman ketika dia sedang mencari makanan di tempat yang tidak aman baginya. Tetapi, ancaman bukan sesuatu hal penghindar dari sesuatu yang sedang dihadapinya. Sistem saraf, takut dan cemas pada revisi RST. Menurut McNaughton dan Cort 2008, sebagian besar struktur otak berasal dari sistem saraf dari tingkat tertinggi otak sampai tingkat terendah. Jadi, dapat menjadi perubahan paling mendasar dan juga bisa disimpulkan dari beberapa sistem saraf. Perubahan paling mendasar dari pandangan sistem penghambat perilaku atau bisa disebut BIS adalah distribusikan antara sejumlah struktur saraf. Arsitektur umum pada sistem saraf. Konsep arah defensif dan jarak defensif memberikan skema dua dimensi, yang dimana semua perilaku defensif dapat dijelaskan. Dalam teori ini menjelaskan skema psikologis dari dua dimensi menjadikan skema neurologis dua dimensi yang cocok. Terdapat dua fitur pada arsitektur revisi RST ini. Yang pertama, di mana saraf jarak defensif lebih kecil, dipetakan ke struktur saraf subkortikal yang lebih kaudal, sementara jarak defensif yang lebih besar dipetakan ke lebih rostal. Yang kedua, pemetaan ini terjadi secara simetris dengan struktur yang cocok yang terletak di dalam masing-masing aliran paralel. Sistem pendekatan perilaku atau yang bisa kita sebut dengan singkatan BAS. Meskipun sistem penghambat perilaku akan diaktifkan dengan aktivitas simultan dari FFS dan BAS, tetapi hal ini juga bisa menjadi kasus bahwa sistem pendekatan perilaku secara konseptual berbeda dari sistem penghambat perilaku dan FFS. Organisasi saraf sistem pendekatan perilaku atau yang bisa kita sebut dengan istilah BAS. Yang pertama, BAS memiliki komponen caudate dan komponen accumbens. Yang kedua, tampilan RPA dari pembedakan sel DA konsisten dengan model komputasi klasik pembelajaran penguatan hipotesis dikendalikan oleh sinyal RPA. Sifat kepribadian terkait pendekatan perilaku atau disebut BAS. Yang pertama, garis di sudut kanan dimensi kecemasan. Dia menganggap sistem pendekatan BAS dengan BIS adalah ortogonal. Kira-kira bergabung dengan label impulsif dan bijaksana. Walaupun dia mungkin dengan mudah memilih optimis dan hati-hati pada geometri. Yang kedua, BAS merespon semua rangsangan nafsu makan. Ini berkaitan khusus dengan aspek pendekatan nafsu makan yang menggerakkan hewan menuju penguat biologis akhir. Pada titik ini, mekanisme pencernaan non-BAS khusus untuk penguat tertentu yang bersangkutan. Contohnya seperti hewan sedang nafsu makan yang berbeda-beda, tergantung minat atau golongan tertentu tergantung jenis hewannya tersebut. Perancah subtujuan pada revisi teori RST. Menurut Cort 2008, perilaku BAS paling baik dilihat sebagai melibatkan serangkaian subtujuan yang dimotivasi oleh nafsu makan.
yang artinya untuk bergerak di sepanjang gradien temporospasial ke penguat biologis primer akhir. Perlu untuk terlibat dalam perencanaan atau perancas subtujuan. Proses ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi penguat biologis. Yang kedua, perilaku perencanaan, dan yang terakhir, melaksanakan rencana. Interaksi, BAS, FFS, dan BIS. Impleksi untuk pengukuran TRIDE. Pada deskripsi research menyatakan bahwa setiap sistem memiliki reaktivitas atau sensitivitas terhadap input yang dapat kita nyatakan WA, W saya, dan WF. Untuk sensitivitas BAS, BIS, dan FFS pada masing-masingnya. Selanjutnya itu ada rata-rata keluaran pada BAS. Output BAS rata-rata diprediksi R2 sama dengan 0,89 dengan persamaan berikut. Kurung buka beta A dikali sensitivitas A kurung tutup dikurang beta F dikali sensitivitas F kurung tutup dikurang beta S atau beta saya dikali sensitivitas saya dalam kurung tutup, di mana BS atau beta saya adalah koefisien regresi bernilai positif. Output BIS rata-rata diprediksi selanjutnya itu ada output BIS yang rata-rata diprediksi R2 sama dengan 0,85 yaitu betakan A dikali sensitivitas A ditambah betakan F dikali sensitivitas F ditambah betakan saya dikali sensitivitas saya. Lalu rata-rata keluaran pada FFS yang telah diprediksi R2 sama dengan 0,82 hanya dapat pada sensitivitas FFS saja. Pada slide selanjutnya itu ada rumusan mencari tes sifat, di mana pada campuran hasil fungsional sebelumnya, BAS dan BIS, ukuran sifat akhir dari penjumlahan dua persamaan regresi, yaitu T sama dengan beta A dikali sensitivitas A dikurang beta F dikali sensitivitas F dikurang beta saya dikali sensitivitas saya ditambah betakan A dikali sensitivitas A ditambah betakan F dikali sensitivitas F ditambah betakan saya dikali sensitivitas saya, di mana pada asumsi nilai di atas itu beta saya, betakan saya, beta F, dan betakan F itu nilainya akan berkurang menjadi rumus yang di bawah, yaitu T sama dengan beta A ditambah betakan A dikali sensitivitas A, sehingga pada nilai sifat T itu akan secara langsung mencerminkan sensitivitas pada sistem-sistem dasar tunggal pada BAS. Contohnya itu kayak pada BAS itu. Pada slide selanjutnya itu ada kepribadian dan psikopatologi. Pada psikopatologi, jarak defensi dan arah defensi akan terus memainkan peran penting dan dapat menghasilkan gejala tertentu. Gejalanya itu misalnya ada fobia, obsesi, dan panik. Selanjutnya itu ada MC Norton dan Core 2004-2008. Ia memaparkan 3 faktor munculnya gejala. Yang pertama, pada reaksi adaptif terhadap rangsangan ringan, misalnya kecemasan ringan sebelum menghadapi ujian. Yang kedua, aktivasi berlebihan oleh rangsangan yang kuat, tetapi ia memiliki gejala yang tidak berlebihan, misalnya panik saat kita melintasi jalur kereta api dan melihat kereta api yang berjalan atau melaju yang sangat cepat. Yang ketiga itu pada intensitas maladatif akibat dari berlebihannya kepekaan terhadap rangsangan yang kuat. Misalnya penghindaran yang menakutkan karena melihat laba-laba. Padahal laba-laba yang dia lihat itu tidak berbahaya. Itu tuh menjadi reaksi patologis.
Selanjutnya itu ada banyak obat-obatan efektif secara klinis. Paling baik dilihat sebagai interaksi dan lebih banyak sistem modulasi global. Misalnya itu ada neuron pada 5-HT. Nah, pada neuron 5-HT itu mempersaraf hampir seluruh sistem pertahanan dan obat-obatan seperti impirami memiliki efek umum pada sinapsis 5-HT. Obat-obatan semacam itu mempengaruhi pada kecemasan, depresi, dan kepanikan. Pada slide selanjutnya itu ada kebutuhan konseptual untuk kontrol umum, tentu dengan BIS. Ansiolitik jelas dapat mengubah jarak defensi mereka pada titik manapun dari hierarki saraf yang dikendalikan dengan variasi progresif dalam situasi eksternal, dan mereka melakukan dengan cara yang sah, yaitu kayak mengontrol rasa takut oleh anomania. Caranya itu mirip dengan mengontrol kecemasan oleh obat ansiolitik. Dari faktor kepribadian itu harus berhubungan langsung dengan sensitivitas hukuman, akan menjadi faktor yang mengubah jarak pertahanan pada internal yang kaitannya itu dengan apapun. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.